Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai terapi plasma konvalesen, imunoterapi, dan respon imun terhadap COVID-19. Kemudian anggota kelompok 12 ada Nur Azhar, Liana Intan Sari 36, Fadilah Reski Widiantoro 38, Dian Anggreni 40. Kemudian berikut adalah topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terapi plasma konvalesen untuk COVID-19. Terapi plasma konvalesen diperoleh dari plasma orang yang telah dipulih dari infeksi SARS-CoV-2, di mana antibodi terhadap agen penyebab penyakit tersebut dikembangkan. Pengambilan plasma konvalesen dengan menggunakan metode apresis. Dalam plasma mengandung antibodi penetral NAPS, protein lain seperti stokin antiinflamasi, faktor pembekuan, antibodi alami, defensif, protaksin, dan protein lain yang diperoleh dari donor. Transfusi plasma konvalesen untuk pasien yang terinfeksi dapat memberikan manfaat lebih lanjut seperti imunomodulasi melalui perbaikan dari respon inflamasi yang parah. Kemudian mekanisme utama dari terapi plasma konvalesen adalah membatasi infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh melalui mekanisme pasif imunoterapi dengan mentransfer antibodi terhadap SARS-CoV-2 dalam plasma melalui proses transfusi. Kemudian NAPS mengikat spike 1 receptor binding protein yaitu S1-RBD yaitu domain terminal S1 dan S2 sehingga menghambat masuknya virus dan membatasi virus untuk amplifikasi. Pada pengikatan ini, antibodi ini tidak menunjukkan kompetensi dengan angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 untuk pengikatan dengan RBD dari SARS-CoV-2. Non-NAPS untuk berikatan dengan virus mungkin berkontribusi pada profilaksis dan atau perbaikan pemulihan. Kemudian imunomodulasi plasma konvalesen, yang pertama ada mekanisme FIB2, menghambat kaskade komplement seperti C3A dan C5A, penyebab inflamasi dan kerusakan jaringan. Kemudian mekanisme FC ada yaitu membersihkan autoantibodi dalam kondisi autoimun dengan memperpendek masa hidupnya. Kemudian sel dendritik meningkatkan sifat antiinflamasi sel dendritik dengan menghambat pematangan sel dendritik, menurunkan produksi IL-12 dan meningkatkan produksi IL-10. Kemudian sel T, penghambatan profilasi, proliferasi, dan pematangan TH17 sehingga jumlah sitokin termasuk IL-17A, IL-17F, IL-21, dan CCL20 berkurang. Terjadi penurunan sel TH1 dan rendahnya kadar IFN gamma dan TNF alfa dengan peningkatan sitokin TH2 seperti IL4 dan IL5. Kemudian pada sel B, penghambatan aktivasi sel B, pengurangan proliferasi, dan peningkatan apoptosis sel B. Yang kedua yaitu imunomodulator untuk terapi COVID-19. Imunomodulator adalah semua obat yang dapat memodifikasi respon imun dengan menstimulasi mekanisme pertahanan alamiah dan adaptif dan dapat berfungsi baik sebagai imunosupresan maupun imunostimulan. Imunomodulator yang dapat digunakan untuk pasien COVID-19 antara lain yang pertama interferon bekerja dengan membatasi penyebaran infeksi virus melalui induksi interferon stimulatgens yang mengengkode sitokin dan protein antivirus. Protein antivirus menunjukkan efek antivirus secara langsung dengan menghambat replikasi virus dan secara tidak langsung dengan merangsang sistem kekebalan adaptif. Yang kedua ada vaksin. Vaksin menginduksi memori dalam sistem imun tubuh melalui berbagai platform seperti patogen yang tidak aktif, mati atau dilemahkan, vektor virus yang tidak bereplikasi, RNA, DNA, FLP, dan struktur subunit protein. Next. Yang ketiga ada imunoterapi pasif yang dapat digunakan. Yang pertama seperti terapi plasma konvalesen merupakan metode pemberian antibodi penetral yang berasal dari pasien yang sudah sembuh lewat transfusi plasma. Dalam plasma konvalesen yang dapat menekan virus menekan viremia melalui pengikatan antigen eksternal virus dan menghalangi masuknya virus ke dalam sel inang. Antibodi monoklonal yang dapat digunakan dalam pengendalian COVID-19 yaitu antibodi penetralisir RBD untuk mencegah virus berikatan dengan AC2. Dapat juga digunakan antibodi yang dapat melintasi membran sel yang terinfeksi virus dan akan mengganggu aktivitas biologis replikasi protein virus yang menyebabkan penghambatan replikasi virus. Beberapa imunomodulator lainnya yang mungkin bermanfaat dalam pengobatan COVID-19 seperti inhibitor JAK, inhibitor tirosin kinase, inhibitor MTOR, antimetabolit, inhibitor kalsineorin, agen berbasis logam, TNF alpha blocker, dan antiinflamasi serta kortikosteroid. Selanjutnya ada respon imun bawaan terhadap SARS-CoV-2. Imunitas bawaan merupakan garis pertama pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Sel yang terlibat dalam imunitas bawaan terdiri dari pertahanan epitel, fagocit, sel dendritrik, sel NK, sitokin, dan komplement protein. Sedangkan reseptor yang terlibat diantaranya TLR, RLR, dan MLR. Respon imunitas bawaan ada dua, yaitu inflamasi dan pertahanan virus. Lanjutnya, mekanisme respon imun terhadap SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan suatu virus RNA di mana saat menginfeksi tubuh, ia akan dikenali oleh sensor RNA sitosol endosomal, yaitu TLR dan RLR. Kemudian, hal tersebut akan mengakibatkan aktivasi faktor transkripsi, NF-kappa B, dan faktor pengatur interferon 3. Hal tersebut akan memicu ekspresi sitokin proinflamasi, kemokin, dan sitokin IFN tipe 1. Kemudian akan terjadi aksi pertahanan virus. IFN akan mengaktifkan pertahanan virus melalui jalur pensinyalan JAK dan STAT, sedangkan sitokin proinflamasi dan kemokin akan melawan infeksi melalui sistem sirkulasi. Sekian pesan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.